Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga sehingga pada malam ini kita bisa hadir di masjid kita untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pejuang Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin mewakili pengurus DKM akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, perolehan kotak infak taraweh semalam sebesar 320.000. Jadi jumlah total infak sampai dengan kegiatan sholat tarawih tadi malam dan sholat subuh tadi pagi sebesar 4.921.000. Semoga infak Bapak atau Ibu dan teman-teman jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Kami informasikan bahwa yang akan menyampaikan kultum dan menjadi imam salat tarawih pada malam ini adalah Dr. Andes Muhajirin MPD dan sebagai imam Ustaz Lalu Heril Anam. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Andes Muhajirin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lala an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir, pada kesempatan ini marilah kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita semuanya pada malam ini kembali mendapatkan berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam ini kita dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah, insya Allah sholat tarawih dan witir berjamaah. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa pada hari ini kita sudah masuki 15 hari di dalam madrasah ilahiyah, di dalam sekolah ilahiyah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang sudah kita laksanakan di dalam madrasah ilahiyah ini di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin untuk melaksanakan sisa ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, di dalam madrasah ilahiyah ini, sekolah ilahiyah ini, ada
3 item yang sudah kita ketahui semuanya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca dan juga dalam ayat 183 ya yang sering kita baca. Item yang pertama yaitu adalah input. Nah, seperti halnya masuk dalam sekolah unggulan ya, katakanlah masuk di Man Insan Cendika Serpong atau masuk di SMA Negeri 2 Tangsel, itu kan nggak mudah ya. Nah, ini masuk di dalam madrasah ilahiyah ini Allah Subhanahu wa taala menyaring ya. Yang masuk di dalam sekolah ilahiyah ini adalah yaitu inputnya bukan sembarang manusia. Ini kita sering mendengar ya. Bukan ya ayyuhan nas, bahkan bukan ya ayyuhal muslimun, muslim, mukmin, mukminat, tetapi di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Alhamdulillah kita bersyukur ya Allah ya, kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Iman ini, jadi sekali lagi ya maaf nih. Jadi kalau masuk di sekolah unggulan itu kan dulu ya, masuk Man IC Serpong itu nilai ujian nasionalnya sekitar di atas 360. Sekarang tidak ada ujian nasional, maka tes masuknya ya kemampuannya itu ya setara dengan nilai di atas 360. Nah, ini juga begitu ya, syarat masuk dalam madrasah ilahiyah ini tadi harus iman. Nah, kita bersyukur alhamdulillah kita semuanya telah memiliki ini. Sebetulnya mengenai iman ini, kita waktu di dalam rahim ibu kita sekitar kurang lebih umur 4 bulan itu kita sudah bersaksi, sudah beriman. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 di sana dijelaskan ya, alastu birabbikum. Tuhan berkata gitu, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kita menjawab, di roh kita menjawab, qalu bala syahidna, ya engkau Tuhan kami bersaksi. Jadi kita di dalam rahim ibu itu semuanya manusia itu sebetulnya sudah yakin adanya Allah. Sehingga begitu lahir mereka ada yang animisme ya, mereka mengetahui ada sesuatu itu ya, ada yang di atas mereka. Cuman salah ya begitu ya. Tapi alhamdulillah kita tidak seperti itu. Kemudian kita ingat setelah lahir di bumi ini, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap manusia yang lahir itu adalah suci atau fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang lahir itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, ini kita alhamdulillah bersyukur lahir di kalangan orang tua kita yang muslim, kemudian mukmin ya, beriman, bertakwa ya. Mari kita doakan orang tua kita ini sesering mungkin ya, karena jasa beliaulah ya kita bisa seperti ini, kemudian juga karena usaha kita dalam belajar ya, sehingga kita alhamdulillah termasuk mudah-mudahan ya terus ya kita memiliki kokoh dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari didikan orang tua itu mari kita teladankan, kita contohkan kepada anak-anak kita semuanya. Kemudian item yang kedua di dalam madrasah ilahiyah yaitu adalah proses. Proses ini seperti aja juga dalam sekolah biasa ya. Di sana ada pembelajaran, nah di sini juga begitu. Ada buku paket yang monumental, Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembelajaran di bulan Ramadan ini banyak sekali. Puasa, tentunya puasa selama kurang lebih 29 hari, 30 hari. Ya, kita tidak makan, tidak minum, menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ya.
Ini tidak mudah, dan berusaha tingkatan puasa yang terbaik. Kemudian kita sholat tarawih, qiyamul lail, ini adalah kurikulumnya ya. Puasa, qiyamul lail, sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, memberikan makan pada orang yang berpuasa, meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Ini yang sesuai dengan saya mendapat amanah dari Pak Ustadz Munawir, yaitu mendidik keteladanan. Nah, ini juga bagian kurikulum dari proses di dalam siam ini, puasa Ramadan. Item kedua tadi adalah proses. Nah, ini mari kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita ada gangguan-gangguan, tapi kita berusaha optimal. Tentunya Allah SWT memahami kita, tapi kita berusaha optimal. Kemudian item yang ketiga, yaitu adalah ada input, proses, dan output. Outputnya yaitu adalah la'alakum tattaqun. Kalau proses tadi kutiba alaikum siyam. Outputnya, jadi kita masuk itu nggak mudah. Orang beriman kemudian digodok dalam kawah candra di muka atau dalam madrasah ilahiyah ini, maka kita mudah-mudahan keluar nanti ya, kita menjadi outputnya yaitu orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Orang bertakwa ini adalah idaman kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan judul pada malam ini yaitu keteladanan, agar kita juga kualitas ya ketakwaan kita di bulan Ramadan ini meningkat, maka banyak sekali keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, para nabi dan juga para sahabat dan banyak sekali yang lainnya, para ustadz ya. Kita singgung sedikit saja tentang keteladanan ini, kita berusaha mencontoh ya, kemudian kita transfer ke anak kita, anak didik kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita bisa, kita dan anak kita bisa meneladani karakter atau akhlak Rasulullah SAW. Suatu ketika ya, Al-Kisah ini sudah pernah disampaikan, nggak apa-apa ya kita ulang kembali, yaitu di kota Madinah, di pojok pasar ada seorang pengemis buta. Pengemis buta ini setiap hari dia mangkal di pojok pasar kota Madinah. Dan di saat-saat mengemis itu, selain meminta-minta uang, maka dia kalimatnya ya selalu menjelek-jelekan Rasulullah SAW, selalu menjelekkan Nabi Muhammad SAW, menjelek-jelekan, pokoknya dijelek-jelekan, dihina, dicaci maki. Tapi pada saat ada jam-jam makan, Rasulullah, belum dibilangin dulu. Ini karena nggak biasa cerita ya. Pada saat jam-jam makan, ada seseorang yang selalu mendampingi pengemis buta ini, pengemis buta Yahudi. Orang ini memberikan, menyuapinya ini dengan lembut, halus, ramah. Terus begitu, berulang. Tiap jam makan, ada seorang yang selalu mendampingi dengan sabar, dengan lembut, menyuapi pengemis buta tersebut beragama Yahudi tersebut. Kemudian suatu ketika, orang yang menyuapi pengemis buta beragama Yahudi tersebut berganti. Diganti, tetap aja juga mencaci maki Nabi Muhammad SAW, menjelek-jelekan, pokoknya yang jelek-jelek begitu. Tetapi dia merasa yang nyuapin ini agak kasar, diucel-ucel. Mungkin kalau Nabi Muhammad itu mungkin ada keringat dilap-lap ya. Ini diucel agak kasar, sehingga kaget. Pengemis buta beragama Yahudi ini kaget, siapa ini kok agak beda ini. Maka
yang nyuapin kasar ini bilang, saya adalah Abu Bakar. Terus siapa yang biasanya nyuapin saya tiap hari, setiap jam makan ini siapa? Yang halus, lembut. Itu adalah orang yang kamu caci maki setiap hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia seketika menangis, menyesali, dan akhirnya alhamdulillah pengemis Yahudi yang buta itu akhirnya masuk agama Islam. Dari kisah ini ada dua yang bisa kita teladani, yaitu adalah lemah lembut. Nah, ini mudah-mudahan juga anak kita juga meniru begitu. Kemudian pemaaf. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa ada dalam surat Ali Imran. Memaafkan kesalahan orang lain. Dalam konteks yang sekarang ini kita lihat Allahu Akbar, kalau kita lihat di medsos, kalau kita benci ya kita Masya Allah, benci terhadap pimpinan itu Masya Allah, Allahu Akbar. Nggak enak ini karena ada YouTube ya. Itu Masya Allah di medsos jelek-jelek, tiada maaf bagimu kayak begitu. Nah ini jangan kita contek, kita maafkan, jangan kita tiru anak-anak kita, jangan kita tiru. Masya Allah ini. Kalau nggak suka siapapun, saya nggak enak nyebutnya ya. Jadi siapapun lah, itu ya kita maafkan. Dan kalau toh itu nggak usah, itu kata-katanya kasar sekali. Ada yang kita ingat ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada kampret sama apa satunya, cebong itu, Masya Allah, sampai sekarang masih. Ada juga di provinsi yang kita deket ini juga masih begitu. Itu jadi mestinya ini karena apa? Karena tadi ya pendidikan dari orang tua atau dari PES ini, pendidikan PES yang kurang mendidik sehingga ya seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya berubah. Hari yang berbahagia, banyak keteladanan yang kita teladani dari Rasulullah. Misalkan diantaranya tadi ya, lemah lembut, pemaaf, memberi dan mengasihi pada sesama, kemudian tulus, kemudian membantu kepada sesama, dan banyak sekali. Mudah-mudahan ya kita semuanya yang ada di sini dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW, dan kemudian anak-anak kita juga begitu meniru akhlak kita, dan akhirnya kita semuanya tetap istiqomah ya dalam rangka, artinya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini meningkat. Mudah-mudahan puasa tahun ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat, dan akhirnya kita pantas mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Kita ingat dalam surat At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar jika menghadapi kesulitan. Bukan itu aja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki yang arahnya tidak disangka-sangka. Ada lagi, wa may yattaqillaha min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan kemudahan jika menghadapi kesulitan. Dan banyak lagi dalam surat Al-Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati lil muttaqin. Kita itu dimasukkan dalam surga ya, insyaallah, mudah-mudahan amin ya. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.